Om Swastiastu. Terima kasih kepada semua siswa yang masih stay at home untuk belajar hari ini. Jadi yang pertama Pak sampaikan, kita akan belajar materi tentang ekonomi. Jadi untuk SMA kelas 11, selama 2 semester nanti kita akan belajar tentang materi ekonomi. Di antaranya, jadi materi yang pertama itu tentang materi tentang pendapatan nasional. Oke, jadi untuk KD, Kompetensi Dasar 3.1, jadi olah menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Jadi indikator pembelajaran, jadi pertemuan pertama, adalah menjelaskan pengertian pendapatan nasional, terus mengidentifikasi manfaat penghitungan pendapatan nasional, terus mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNN, PI, pendapatan disposable atau disposable income, dan PDB. Nah, pertemuan kedua itulah mengidentifikasi metode penghitungan pendapatan nasional, terus menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Pertemuan ketiga itulah menjelaskan pengertian pendapatan per kapita, menghitung pendapatan per kapita, membandingkan PDB dan pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lain. Pertemuan keempat adalah mendeskripsikan distribusi pendapatan nasional, ini menghitung besarnya distribusi pendapatan nasional. Jadi kata kunci yang perlu kalian ingat dalam materi ini itulah pendapatan nasional, ada produk nasional bruto, ada pendapatan per kapita, produk domestik bruto, produk nasional neto, pendapatan perorangan, dan pendapatan disposable. Nah, yang pertama itu adalah pengertian pendapatan nasional. Jadi ada beberapa ahli yang menyebutkan tentang beberapa pengertian pendapatan nasional. Yang pertama adalah menurut Alfred Marshall. Pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material dan imaterial termasuk jasa dan sejenisnya. Terus yang kedua itu menurut Arthur Cecil Vigo. Jadi pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam uang. Nah, yang terakhir itulah menurut Irving Fisher. Jadi pendapatan nasional yang hakiki adalah neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Nah, yang berikutnya adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang pertama itulah produk domestik bruto atau gross domestic product, adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Di Indonesia, PDB dihitung dari dua sisi pendekatan, itu sektoral dan penggunaan. Terus yang kedua itulah produk nasional bruto, sering disebut dengan GNP, gross national product, adalah jumlah produk nasional bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, terus yang ketiga itulah produk nasional neto atau net national product, didapat dari produk nasional bruto dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Nah, lanjut yang keempat itulah pendapatan nasional neto, net national income, adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Terus yang selanjutnya adalah pendapatan perorangan, personal income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai tangan masyarakat. Nah, yang keenam ini pendapatan disposable. Jadi yang disingkat DI, disposable income, lah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, yang terakhir adalah produk domestik regional bruto atau PDRB, adalah jumlah keseluruhan nilai tambahan bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya itulah manfaat penghitungan pendapatan nasional. Jadi ada di sini sampaikan hanya ada 3 manfaat, nanti bisa kalian cari lagi. Yang pertama itu mungkin menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Terus yang kedua adalah mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Terus yang ketiga mengetahui kemajuan suatu negara.